apalagi ada sentimen positif di emiten properti karena IKN sudah akan mulai dibangun. Itu adalah sentimen positif di tahun depan untuk saham-saham properti. Apalagi di 2 tahun belakangan ini ketika kita mengalami pandemi, saham-saham properti adalah sektor yang paling terkena imbasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 saham yang berada di rentangan 200 per lembar yang kita lihat secara fundamentalnya masih bagus dan masih berada di rentangan supportnya. Nah, sebelum kita bahas kelima saham ini, langkah lebih baiknya teman-teman untuk subscribe dan like video ini. Nah, kelima saham yang kita maksud itu ada CPRO, WMUU, Kren, WG, dan Demas. Ya, kita mulai lagi dari CPRO. CPRO itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pakan dan makanan olahan. Ya. Nah, jika kita perhatikan di CPRO ini, dari segi fundamentalnya, secara dari 2020 sampai 2022 selalu mendapatkan laba dari net income-nya. Ya, walaupun di 2022 itu net income-nya turun dari 2021, tapi secara keseluruhan tetap mendapatkan laba. Kemudian jika kita perhatikan dari pair-nya pun, eh, CPRO masih ada di rentangan di bawah 10 ya. Itu yang menjadi dasar kita merekomendasikan CPRO masuk ke watchlist saham yang berada di rentangan harga 200. Nah, jika kita perhatikan secara teknikal, CPRO mendekati supportnya di 56 ya. Sekarang harganya di 57. Itu cukup bagus untuk kita coba membelinya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham WMUU. Nah, WMUU ini adalah saham yang bergerak di peternakan ayam, hampir sama seperti JPFA dan CPIN ya teman-teman ya. Nah, jika kita perhatikan lebih seksama dari pemegang sahamnya itu ada Maybank Sekuritas yang memegang 9% saham. Dan coba kita perhatikan dari segi fundamentalnya. Nah, di fundamentalnya pun WMUU ini memberikan laba yang selalu positif ya. Dan pair-nya pun di bawah 10 jika kita lihat. Ini yang alasannya memasukkan WMU ke 5 saham di bawah harga 200. Nah, kalau kita perhatikan pun secara teknikal WMUU itu sudah berada di rentangan supportnya dan nah ini yang perlu kita perhatikan. Ini kalau kita lihat volume transaksinya cukup mencurigakan karena gerakannya itu hampir sama setiap harinya. Itu menjadi mungkin minusnya dari WMU ini. Tapi hal yang kita patut jadikan watchlist itu adalah saya selalu suka jika sahamnya itu mengalami penurunan, tapi dari segi MACD-nya itu jika kita lihat mengalami kenaikan. Nah, itu yang membuat saya pribadi memasukkan WMU ke list 5 saham di bawah 200. Sebelum kita lanjut, ini mungkin disclaimer. Setiap saham yang saya masukkan di sini tidak wajib untuk teman-teman ikuti. Ini adalah saran dari saya untuk saham-saham yang ada di rentangan 200. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Demas. Nah, saham Demas ini bergerak di bidang properti. Nah, yang
nilai plus dari Demas ini adalah salah satu saham yang rajin memberikan dividen. Jadi Demas ini setahun bisa memberikan dividen sebanyak 2 kali. Itu yang menjadi nilai plusnya Demas. Apalagi di 2 tahun sebelumnya kita ada corona, tapi Demas tetap bisa memberikan dividen. Nah, jika kita lihat lagi net income dan pair-nya Demas ini cukup positif ya. Pair-nya masih bawah 10 dan selalu memberikan laba yang positif. Selanjutnya kita lihat dari grafik sahamnya, Demas mendekati supportnya di 156. Nah, sekarang ada di 162, kemarin habis memberikan dividen, sehingga harga sahamnya menurun dan dari segi volume transaksinya sudah mulai berkurang atau mungkin bisa kita katakan oversold. Ya, sudah jenuh jual. Jika kita perhatikan lagi di 5 tahun, nah ini bisa kita lihat Demas sangat rajin memberikan dividen dan bisa nanti kalau akhirnya turun di supportnya di 156 bisa kita coba ambil di 117. Ya, kemudian Demas ini adalah emiten saham yang rajin memberikan dividen sebanyak 2 kali setahun. Kemarin di 8 November, kemudiannya, kemudian sebelumnya itu di bulan Juni, kemudian tahun 2001 bulan Desember, dan bulan Mei. Kemudian bulan Desember lagi 2020, tapi di tahun ini menurunkan di bulan November. Jadi kemungkinan besar di tahun depan itu akan diberikan bulan Juni atau bulan Mei. Nah, itu yang bisa kita mulai cicil saham ini dengan harapan nanti ketika dia pembagian dividen, sahamnya biasanya akan mengalami peningkatan. Jadi, selain kita bisa mendapatkan keuntungan dari dividen sahamnya, kita juga bisa dapat keuntungan dari kenaikan harga saham dari Demas ini. Ini saham yang cukup menarik bagi saya pribadi dan cukup bagus untuk kita jadikan watchlist saham. Oke, kita lanjut lagi ke WG. Wijaya Karya Bangunan. Inilah anak perusahaan dari Wijaya Karya atau WIKA yang kalau kita lihat dari segi fundamentalnya cukup baik. Tahun lalu pun bisa memberikan dividen di masa pandemi ya. Walaupun PR-nya di atas 10 tapi tidak terlalu tinggi. Itu di rentangan 10 sampai 12. Dari segi pergerakan saham pun bisa kita katakan mengalami sideways atau konsolidasi. Nah, kita lihat di 5 tahun pergerakan harga sahamnya. Nah, jika kita lihat Wika adalah salah satu emiten yang juga cukup rajin memberikan dividen setiap tahunnya di bulan April 2019, kemudian bulan April lagi, Juni, dan terakhir bulan April. Jadi bisa kita asumsikan kemungkinan di tahun depan di bulan April akan memberikan dividen. Nah, jika kita lebih cermati, mungkin bisa kita katakan di 196 itulah resistennya WG. Jika sampai tembus di 196 akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk saham WG ini. Jadi bisa dari sekarang mungkin kita bisa cicil saham WG dan dengan harapan di tahun depan akan mengalami kenaikan. Apalagi ada sentimen positif di emiten properti karena IKN sudah akan mulai dibangun. Itu adalah sentimen positif di tahun depan untuk saham-saham properti. Apalagi di 2 tahun belakangan ini ketika kita mengalami pandemi, saham-saham properti adalah sektor yang paling terkena imbasnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke saham tren, saham yang memberikan cukup kejutan
karena di tahun ini atau di kuartal ketiga ini saham Trend mendapatkan laba atau keuntungan. Walaupun keuntungannya itu berasal dari investasi di saham murah dan kita tahu tahun ini melaksanakan IPO atau pencatatan perdana di Bursa Saham Indonesia. Nah, ini yang saya katakan di 2 tahun sebelumnya, 2020 dan 2021, Open mengalami kerugian yang cukup tinggi, dan di tahun ini mengalami keuntungan. Keuntungan itu lebih disebabkan investasi di saham mual. Kemudian jika kita perhatikan lagi di sahamnya itu mungkin bisa kita katakan mengalami konsolidasi atau sideways. Dan kalau jika kita perhatikan di MACD-nya mengalami pergerakan naik itu yang menyebabkan saya merekomendasikan trend ke watchlist. Oke, jika kita tanya dua saham mana saja yang kita prioritaskan untuk bisa dibeli itu adalah saham Dimas dan saham Wiji. Pemilihan saham kedua saham ini karena di tahun depan saya memiliki keyakinan bahwa saham properti di sektor properti yang akan mengalami kenaikan karena di 2 tahun ini saham properti yang mendapatkan atau mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, apalagi di Demas ini saham yang rajin memberikan dividen. Kemudian dari segi fundamentalnya juga bagus. Di WG pun sama, itulah saham yang rajin memberikan dividen. Apalagi di Demas ya. Di Demas 2 tahun sekali. Walaupun di pandemi pun Demas kerja sahamnya cukup positif. WG pun sama di tahun lalu ketika pandemi, di 2 tahun lalu lebih tepatnya selalu tetap memberikan dividen. Apalagi sekarang di tahun ini dan di tahun depan ada sentimen positif untuk saham-saham properti, terutama tentang IKN atau pembangunan IKN itu yang akan menurut saya menjadi sentimen positif untuk saham-saham yang bergerak di sektor properti dan konstruksi. Mungkin sekian dulu pembahasan saya mengenai 5 saham di harga rentangan 200 yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman dijadikan watchlist saham.